Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi ya di Artaimen YouTube channel ya. Kali ini kami ada laptop Dell ya. Ini seperti ini teman-teman. Laptop Dell Vostro 14 ya. 3648 ya teman-teman. Seperti ini. Ini mau kita upgrade dan replace keyboard ya. Ini soalnya keyboardnya ada beberapa tombol yang mati ya teman-teman. Kita bongkar ya nanti teman-teman. Ya bongkarnya ini lumayan cukup banyak ya ini bautnya ya teman-teman. Untuk laptop Dell ini ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nanti di belakang baterai ini juga ada ya. Terus di ininya, di CD-ROM-nya ini nanti sampingnya juga ada. Oke teman-teman, kita bongkar ya. Kita lepas dulu baterainya. Nah, ini di sini juga ada 2 ya bautnya. Terus nanti untuk keyboardnya nanti tinggal congkel gitu aja teman-teman. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, nanti mau kita upgrade ya, ini SSD RX 7 sama KB-nya ya, ini sama keyboard ya teman-teman. Ganti keyboard juga teman-teman. Kalau mau cari aksesoris laptop ataupun PC untuk upgrade ataupun aksesoris lainnya ya teman-teman, silahkan cek ya, dan produknya udah saya sediakan di description box ya. Harganya cukup terjangkau dan dijamin pokoknya amanah. Oke teman-teman, sekarang kita mulai bongkar ya. Kita hanya cukup butuh foto aja. Lepas baterai bautnya ya, seperti ini. Ini ada di sini, ini. Kita lepas semua dulu ya. Teman-teman, baut yang di belakang sudah semua ya. Untuk CD-ROM-nya, cara lepasnya ini yang putih ini kita dorong ya. Seperti ini kita dorong seperti ini ya. Kita dorong keluar. Nah, ini udah lepas ya. CD-ROM-nya tinggal ditarik langsung. Tinggal ditarik seperti ini. Nah, udah ya, udah kelepas. Ini CD-ROM-nya nanti kita ganti pakai caddy ya untuk SSD nya, untuk tempat SSD nya. Jadi CD-ROM nya nggak dipakai ya teman-teman. Oke, kita singkirkan ya ini. Sekarang kita ke depan ya teman-teman, untuk melepas baut yang ada di belakang keyboard. Untuk belakang keyboard ini nanti sekalian ganti keyboard, jadi kita lepas keyboardnya ya teman-teman. Ini tinggal kita tekan seperti ini ya teman-teman. Ini ada 5 titik ya untuk kunciannya, tinggal klik-klikan ya teman-teman. Seperti ini kita buka ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini teman-teman, ini soketnya ya, soketnya ada 2 ini hitam-hitamnya ini. Pelan-pelan tarik ke atas saja. Nah seperti ini. Terus tinggal ini keyboardnya yang bermasalah ya teman-teman, kita singkirkan. Sekarang ini fleksi yang ini juga kita lepas ya, karena kita mau lepas ini casingnya semua ya, untuk ganti RAM, nambah RAM sama SSD ya teman-teman. Ini juga kita lepas karena nanti nangkol teman-teman.
kita lepas pelan-pelan. Nah seperti ini. Sekarang kita lepas bautnya ya. Ini masih ada 3 baut ya. Nah ini masih ada 3 baut, 1 2 3. Kita lepas. Oke, ini udah. Ada 3 baut ya di belakang keyboard ya teman-teman. Memang untuk laptop Dell ini banyak banget ya bautnya ya. Oke, sekarang kita lepas casingnya ya teman-teman. Kita tutup dulu seperti ini. Maaf ini nggak ada kameramennya. Ini sambil syuting sendiri ya teman-teman. Teman-teman, karena keterbatasan alat ya, kita pakai satu ATM ya untuk melepas covernya. Seperti ini. Nah, pelan-pelan teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti ini ya, udah lepas ya. Ini RAM-nya ada 2 slot ya teman-teman, DDR4. Ini yang dipakai baru 1. Ini harddisknya, ini 500 GB ya teman-teman. Nanti kita tambahin SSD di sini aja, nggak apa-apa. Sebenarnya sih pasnya di sini ya teman-teman, di harddisk, tempat harddisk yang lama, tapi si pemilik minta harddisk yang lama tetap dipakai, jadi nggak usah kita otak-atik, cuma cukup tambahin body aja ya teman-teman, body. Nah. Oke teman-teman, sekarang kita pasang dulu ya SSD nya, kita pasang dulu. Ini tutupnya nanti. Sudah ada bautnya juga. Ini SSD-nya. Ini kita colok. Terus kita baut ya. Gunjang nanti kita cetak. Oke, udah ini ya, tinggal kita nanti pasang ya. Ini yang covernya, cover belakangnya ya, nanti nempelnya gini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti kita pasangkan. Sekarang kita tambahin RAM-nya ya. Pastikan RAM-nya sesuai tipenya ya teman-teman, single rank, double rank, dan kecepatannya ini ya DDR4. Oke, kita bersihin dulu sekalian ya RAM-nya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang kembali ya teman-teman, seperti ini.
pastikan udah semua. Dan ini soket dari CD-ROM, tapi karena CD-ROM-nya diganti SSD ya teman-teman. Ini nanti jangan lupa dipasangnya, dimasukkan dulu ya, nanti kesusahan mencarinya. Ini pendek nah, pasang, pastikan semuanya rapat ya teman-teman. Ini cukup mudah sekali ya. Jadi caddy-nya dipasang belakangan ya teman-teman, karena masih ada dudukan baut juga besi, jadi nggak bisa untuk melompatinya. Oke teman-teman, kita lepas dulu ya SSD-nya ya. Oke, nanti masangnya belakangan. Kita tarik dulu soketnya, seksinya, seksi dari CD-ROM ke mainboard. Lalu nanti kita pasang CD-ROM jadinya masih. Ini ya teman-teman. Oke, SSD-nya udah terpasang. Sekarang kita pasang kembali soketnya ya, pelan-pelan ya teman-teman, karena ini kecil sekali. Sekarang kita pasang soketnya ya teman-teman. Ini kita fokus juga teman-teman. Kalau mau beli harus dibuat dan sebagainya ya, silahkan cek link produknya dari description box teman-teman. Nanti jangan lupa ya, ini nanti plastiknya ini kita tempel di sini yang bawaannya. Ini buat ini plastik, ini buat jaga-jaga kalau gini biasanya ketumpahan minum atau apa, jadi nggak langsung ke mainboard ya. Jadi ini ada plastiknya, nanti kita tempel di sini di keyboard yang baru ya teman-teman, karena yang baru nggak ada pelindung seperti ini. Nanti kita lepas, kita lepas dulu ya pelindungnya ini. Ini cuma kayak stiker ya teman-teman. Nah seperti ini, karena di yang baru nggak ada ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini kita pasang di sini, kita bersihin dulu ya teman-teman. Teman-teman, kita pasang dulu ya. Ini karena lubangnya nggak pas ya, kita potong dikit ya, ini pelindungnya plastik ini ya, kita potong dikit-dikit. Buat pelindung penting ya. Dan ini kita tes dulu. Kalau nanti udah nggak merekat lagi, kita
kita bisa tambahin double tip ya teman-teman, kalau udah nggak melekat. Oke, kalau udah kita startkan ya teman-teman. Ini kita pasang fleksinya ya, fleksi. Pelan-pelan ya teman-teman, kalau belum masuk jangan dipaksa. Oke, sudah teman-teman, kita coba ditempelin dulu ya. Kita coba keyboardnya udah normal belum ya. Kalau udah normal baru kita pasang bautnya. Kita coba dulu keyboardnya nanti bisa apa enggak ya. Oke teman-teman, sekarang kita tes keyboardnya ya, udah berfungsi semua belum ya. Sebelum kita dapatkan semua, kita kembalikan semua, kita pasang umurnya ya, kita cek dulu. Oke, udah berfungsi semua ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pemasangannya ya. Kita cek dulu SSD-nya kebaca apa tidak ya. Oke teman-teman, ini SSD-nya udah kedetek ya, udah aman, udah kebaca. Jadi sekarang kita cek RAM-nya ya, RAM-nya yang ditambahin tadi itu deteksi apa enggak. Oke, RAM-nya udah kebaca ya, jadi aman. Sekarang kita pasang kembali semuanya ya, bautnya kita rekatkan semuanya, udah oke. Oke, sekarang kita matiin ya. Oke, kita lepas lagi baterainya ya. Oke, semua udah dites dan normal ya teman-teman. Sekarang kita pasang kembali ya baut-bautnya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang bautnya kembali ya teman-teman, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Depan.
jangan lupa yang ini, yang kecil-kecil ini ya, yang di belakang. CD-ROM ya. SSD-nya ya. Oke teman-teman, udah selesai ya. Sekarang kita tinggal udah pastikan semua udah terpasang semua ya. Ini bekas CD-ROM-nya ya yang udah dipakai. Oke teman-teman, sekarang kita coba nyalain ya. Kita cek lagi RAM-nya, SSD-nya terbaca apa tidak ya teman-teman. Habis itu nanti kita install ulang ya. Bagi teman-teman yang ingin lihat video tutorial cara install ulang ya dengan mudah, videonya udah saya pin ya di video sebelumnya. Silahkan cek ya di description box, linknya udah saya sediakan. Kalau nggak bisa dicek di bagian atas ini ya cara install ulang. Oke teman-teman, ini udah mulai nyala ya. Mungkin videonya cuma sampai di sini ya. Mudah-mudahan nih bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin upgrade laptop atau PC-nya ya. Untuk teman-teman yang sedang mencari aksesoris komputer ataupun laptop ya, atau PC all in one ya, silahkan cek link produknya ya, ada di description box ya. Dijamin harganya paling murah dan tokonya amanah insyaallah ya teman-teman. Oke, cukup sekian ya video dari kami, semoga bisa membantu. Jangan lupa selalu support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan tunggu video-video dari kami selanjutnya.